Hai semua, ada cerita baru dari channel ini. Semoga suka. Setelah beberapa hari dirawat oleh kakek itu, kondisiku mulai pulih. Kek, di mana baju seragamku? Aku ingin segera pulang, tanyaku sembari bangkit dari tempat tidur. Seragammu sengaja aku kubur, aku sengaja menyembunyikan identitasmu dari orang-orang di sini. Jika tidak, nyawamu akan terancam. Kakek itu memberitahu tentang semua yang terjadi. Ini wilayah kekuasaan Fretilin. Semua orang yang ada di kampung ini dalam pengawasan Fretilin, dan semua penduduk di sini memang penduduk Fretilin. Ini basis Fretilin, nak. Kakek tua itu meneruskan ceritanya. Termasuk kakek, tanyaku memotong ucapannya. Kakek itu hanya menganggukkan kepala. Tapi kalau kakek pendukung Fretilin, kenapa tidak membunuhku saja waktu menemukanku? Aku bertanya heran. Karena aku melihat ada cahaya kehidupan di wajahmu, ucap kakek singkat sembari menyeruput kopi lalu menghisap rokok yang terbuat dari tembakau yang dikelinting dengan kulit jagung dan menyembuhkan asapnya dengan santai. Wajah kakek itu sungguh tenang dan meneduhkan. Tapi aku tetap ingin pulang, kek. Aku tak bisa terus-terusan tinggal di sini. Aku ngotot sembari keluar dari kamar meninggalkan kakek yang masih duduk di bangku di dekat tempat tidurku. Tak berapa lama aku melangkah, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan teriakan-teriakan. Dan bisa dipastikan itu pasukan Fretilin yang sedang patroli di daerah kekuasaannya. Brak, pasukan Fretilin masuk rumah kakek sebagai kegiatan patroli rutin mengecek kondisi wilayahnya. Siapa dia, kek? Ucap prajurit itu sambil menodongkan senapan ke arahku. Dia suami cucuku, dia mengungsi oleh pasukan TNI, kakek membelaku. Tak berapa lama, para prajurit itu pergi meninggalkan kami untuk mengecek rumah yang lain. Kamu lihat sendiri kan, nak? Jangankan untuk pulang ke kotamu, untuk keluar dari kampung ini saja sangat berbahaya. Mereka menguasai semua titik-titik di wilayah pegunungan ini. Setiap sudut-sudut jalan dijaga ketat oleh mereka. Dan perlu kamu tahu, semua pasukan TNI telah ditarik mundur dan hanya menguasai sebagian kecil di kota-kota. Sementara wilayah-wilayah pedalaman kami masih punya kendali. Jelas kakek itu sembari menyeduh teh hangat lalu memberikannya padaku. Minum teh-teh ini, nak, selagi masih hangat. Ya, mulai saat itu pupus sudah harapanku untuk pulang. Terpaksa aku lewati hari-hariku di kampung ini. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Akhirnya aku merasa nyaman tinggal di kampung ini. Kampung yang jauh dari hiruk pikuk kota. Makan dari hasil bumi. Sangat sulit menemukan makanan kemasan di sini. Bahkan untuk minyak goreng pun kami membuatnya sendiri dari kelapa. Karena semua jalur perniagaan terputus karena efek dari peperangan ini. Tapi inilah kenyataan, kami semua merasa bahagia atas keterbatasan ini menjadi petani dan hidup bersama warga yang sangat ramah. Apalagi cucu kakek Rehinat Delaujo Tema, nama yang susah diejak oleh lidah-lidah orang Jawa seperti aku, tapi dia sangat cantik di mataku. Rambutnya yang keriting lebat, kulit yang lebih gelap dari kulitku yang sawo matang ini, namun terlihat sangat bersih terawat. Matanya yang belum hingga tatapannya terasa sangat menyenangkan hati. Sungguh wanita yang sangat eksotis di mataku. Sesaat terlupakan beban beban yang ada di benakku. Aku benar-benar merasa beruntung bisa merasakan kehidupan seindah ini. Mengapa Mas tidak segera meminangku saja? Padahal kakek dan warga di sini sudah setuju kalau kita menikah. Ucap Rehinati sembari mencuci baju di pinggir sungai lalu duduk di batu besar setelah semuanya selesai. Itu tak mungkin, Nat. Jujur aku sudah punya istri dan dia sangat menyayangi aku. Bahkan bayangan istrikulah yang membuat aku bangkit dari kematianku. Jelasku sembari memeras baju yang telah dibilas. Karena tugasku memang memeras setelah Nati menguceknya. Lalu aku duduk di samping Nat setelah semua cucian selesai diperas. Bukankah dalam agamu laki-laki berhak menikah lebih dari satu? Aku rela pindah keyakinan jika kita menikah nanti, Mas. Dan aku juga yakin kakek pasti tak keberatan. Wajah manisnya memelas yang membuat dia makin manis. Aku tidak berpikir ke arah situ, Nat. Jelasku singkat, baiklah kalau gitu, Mas. Aku harap apapun yang terjadi nanti itu yang terbaik buat kita. Ucapnya pasrah sembari menatap awan yang bergumul seakan menyaksikan keserasian kami. Tak bisa dipungkiri, Natilah yang selama ini mengisi hari-hariku. Aku sangat merasakan ketulusannya. Sinar matanya menggambarkan betapa besar cintanya untukku. Dan sebenarnya aku pun juga merasakan benih-benih cinta mulai tumbuh di hatiku. Cinta yang tak bisa dijelaskan dengan logika dan nalarku. Bagaimana mungkin aku mencintai wanita yang berasal dari pihak musuhku? Mungkin saja pasukan Fretilin yang aku bunuh selama ini adalah sanak saudaranya. Karena sebagian besar laki-laki di kampung ini pergi menjadi pejuang Fretilin.
Bagaimana mungkin aku bisa menikah dengan perempuan yang berbeda dari latar belakang maupun keyakinannya, walaupun dia mulai mencoba memahami dan belajar tentang agamaku? Bagaimana mungkin aku bisa mengkhianati Sumiati, istri yang selalu aku cintai dan aku pun pernah berjanji untuk setia sehidup semati dengannya? Tapi inilah kenyataan, kami semua merasa bahagia atas keterbatasan ini menjadi petani dan hidup bersama warga yang sangat ramah. Apalagi cucu kakek Rehinat de Rojo Temeng, nama yang susah dieja oleh lidah-lidah orang Jawa seperti aku, tapi dia sangat cantik di mataku. Rambutnya yang keriting lebat, kulit yang lebih gelap dari kulitku yang sawo matang ini namun terlihat sangat bersih terawat. Matanya yang beloh hingga tatapannya terasa sangat menyenangkan hati. Sungguh wanita yang sangat eksotis di mataku. Sesaat terlupakan beban beban yang ada di benakku. Aku benar-benar merasa beruntung bisa merasakan kehidupan sinda ini. Mengapa Mas tidak segera meminangku saja? Padahal kakek dan warga di sini sudah setuju kalau kita menikah. Ucap Rehinati sembari mencuci baju di pinggir sungai, lalu duduk di batu besar setelah semuanya selesai. Itu tak mungkin, Nat. Jujur aku sudah punya istri dan dia sangat menyayangi aku, bahkan bayangan istriku lah yang membuat aku bangkit dari kematianku. Jelasku sembari memeras baju yang telah dibilas. Karena tugasku memang memeras setelah Nati menguceknya. Lalu aku duduk di samping Nati setelah semua cucian selesai diperas. Bukankah dalam agama laki-laki berhak menikah lebih dari satu? Aku rela pindah keyakinan jika kita menikah nanti, Mas. Dan aku juga yakin kakek pasti tak keberatan. Wajah manisnya memelas yang membuat dia makin manis. Aku tidak berpikir ke arah situ, Nat. Jelasku singkat, baiklah kalau gitu, Mas. Aku harap apapun yang terjadi nanti itu yang terbaik buat kita. Ucapnya pasrah sembari menatap awan yang bergumul seakan menyaksikan keserasian kami. Tak bisa dipungkiri, Natilah yang selama ini mengisi hari-hariku. Aku sangat merasakan ketulusannya. Sinar matanya menggambarkan betapa besar cintanya untukku. Dan sebenarnya aku pun juga merasakan benih-benih cinta mulai tumbuh di hatiku. Cinta yang tak bisa dijelaskan dengan logika dan nalarku. Bagaimana mungkin aku mencintai wanita yang berasal dari pihak musuhku? Mungkin saja pasukan Fretilin yang aku bunuh selama ini adalah sanak saudaranya. Karena sebagian besar laki-laki di kampung ini pergi menjadi pejuang Fretilin. Bagaimana mungkin aku bisa menikah dengan perempuan yang berbeda dari latar belakang maupun keyakinannya? Walaupun dia mulai mencoba memahami dan belajar tentang agamaku. Bagaimana mungkin aku bisa mengkhianati Sumiati, istri yang selalu aku cintai dan aku pun pernah berjanji untuk setia sehidup semati dengannya. Dan entahlah, aku tak mengerti apa yang terjadi pada hidupku ini. Maas kok jadi melamun gitu, suara Nati mengejutkan lamunanku. Oh iya, yuk kita pulang. Aku pun segera mengangkat ember yang berisi baju-baju yang telah selesai dicuci, lalu segera berdiri mengajak Nati pulang. Kini tak terasa hampir 3 tahun telah berlalu. Aku mendengar kabar pasukan TNI mendapat bantuan dari Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain. Pesawat-pesawat tempur canggih berdatangan, senjata dan perlengkapan perang sudah mumpuni. Akhirnya pasukan Fretilin mulai berhasil ditumpas, basis-basis pendukung Fretilin pun berhasil dihancurkan. Tak cukup itu, pasukan TNI mulai merengsek masuk ke pedalaman-pedalaman pegunungan. Tak memandang anak-anak, tua muda semua yang mendukung Fretilin dibantai habis-habisan. Aksi ini mereka namakan aksi pembersihan. Mendengar kabar itu, aku pun merasa geram. Aku seakan sangat membenci TNI padahal aku sendiri anggota TNI. Aku merasa benar-benar sudah menjadi bagian dari rakyat Timur Leste. Hari ini, Maret 1978, pasukan TNI mulai memasuki daerah-daerah pedalaman. Dengan beringas mereka memporak-porandakan pemukiman di sekitar kampung kami. Rumah-rumah dibakar. Semua warga dikumpulkan, disiksa diinterogasi satu persatu untuk menunjukkan persembunyian kantong-kantong markas Fretilin. Jika tidak mau membuka mulut, mereka langsung ditembak mati. Ini memang perang. Membunuh memang dibolehkan, tapi membunuh pihak sipil, apalagi anak-anak dan perempuan, adalah tindakan keji yang tak berperikemanusiaan. Saat ini aku sangat membenci TNI. Aku muak strategi-strategi perang seperti ini. Walaupun aku juga tahu pihak dari Fretilin juga melakukan hal sama demikian, membunuh dan membantai siapa saja yang memihak pada keintegrasian Indonesia. Pagi ini tak seperti biasanya. Ketenangan di kampung ini harus terusik oleh kedatangan tentara loreng yang tak asing lagi di mataku. Mereka pasukan TNI yang melakukan penyisiran terhadap Fretilin yang masih tersisa. Der. Dengan cepat mereka mendobrak pintu-pintu rumah, menggeledah dan memaksa semuanya keluar dari rumah.
Semua warga dikumpulkan di tanah lapang, disuruh berbaris dengan muncung senapan yang selalu mengarah dan membidik mereka. Aku benar-benar geram atas semua ini.